Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Para umat hanya berfokus dalam mencari harta dan uang serta menumpuknya, sehingga ia bangga mengatakan bahwa semua adalah hasil jerih payahnya dan menghamburkan hartanya dengan berfoya-foya di dalam nafsu duniawinya. Namun para umat tidak menyadari satu hal, yaitu semuanya adalah sebuah titipan dari Tuhan semesta kehidupan yang maha kaya. Semua dapat dibolak-balikan. Sebab apa yang telah dilakukan di dalam kehidupan bumi ini akan berdampak pada kehidupan selanjutnya setelah adanya kematian. Maka sebelum semuanya terlambat, lebih baik kita para umat mendekatkan diri kepada Tuhan semesta kehidupan agar kita dapat mengetahui tentang makna dan tujuan kita mengapa kita hidup di bumi pertiwi ini. Sebab Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata dan pengaruhnya sangat kuat di dalam kehidupan para umat. Sebagai balasan dari Tuhan, jasa-jasa dan perjuangan para pahlawan sejati yang ingin mewujudkan kemerdekaan lahir batin yang anti-kapitalisme dan anti-imperialisme namun belum terwujud. Insya Allah melalui Satrio Piningit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi, harkat, derajat, martabat bangsa dan negara Indonesia akan dijunjung tinggi sebagai pemimpin tertinggi dari negara-negara lain di dunia. Mengingat selama ini bangsa Indonesia telah terjajah dan terjadi yang sebenarnya hingga sekarang belum bisa dikatakan merdeka secara lahir dan batin, terus setelah kemerdekaan dijajah secara nyata dan gaib. Sistem Dajjal, dan inilah yang harus kita hancurkan sebagai syarat untuk memenuhi amanat dan cita-cita para pahlawan, yaitu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang berkeadilan sosial. Seseorang yang berani merubah ideologi sebagai dasar, atau konsep Tuhan dan bendera merah putih sebagai amanat Tuhan dan para pahlawan, berarti tidak menghormati Tuhan dan para pahlawan dan perjuangan para pahlawan. Dan menurutku selama ini cita-cita para pahlawan anti-kapitalisme dan imperialisme belum terwujud karena terjadinya suatu kesalahan kiblat bangsa yang akhirnya justru merusak budaya dan peradaban bangsa sehingga menjadi salah kaprah, terkesan mendahului kehendak Tuhan dan kehendak para pendahulu. Jadi selama ini yang telah dikoar-koarkan NKRI harga mati dan Pancasila sebagai dasar negara itu hanya terbukti penerapannya dan pengalamannya belum sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, dan memang tidak mudah. Perlu kesucian dan kebersihan hati untuk mengamalkan suatu konsep atau ilmu Tuhan. Cara-cara inilah yang perlu kita semua waspadai, agar tidak terjadi secara masif pada bumi pertiwi ini. Bukankah kita masih ingat tentang peristiwa pengeboman Candi Borobudur?
Mengapa Candi Borobudur ingin dihancurkan padahal itu adalah warisan budaya Indonesia yang diakui oleh internasional? Lalu atas dasar apa oknum-oknum menghancurkan warisan budaya leluhur Nusantara? Karena ideologi kah? Atau agama? Atau atas dasar apa? Mari kita bersatu padu dan menjaga dan merawat serta melestarikan budaya warisan leluhur Nusantara kita. Jangan sampai kehebatan peradaban dan budaya warisan leluhur kita diaku-akui oleh bangsa asing dengan cara mengaburkan bukti sejarah, dengan cara merubah dan membelokkan bukti catatan sejarah. Demi kelompoknya mengaku-aku tersebut dinilai sebagai kelompok yang paling beradab atau sebagai kelompok yang pantas kita percayai dan kita ikuti. Kita lahir, besar, makan, hidup, dan mungkin mati dimakamkan di negeri ini. Itu artinya kita berhutang banyak kepada Ibu Pertiwi yang sudah mengasuh dan membesarkan diri kita dan keluarga kita. Belum lagi kita juga berhutang atas jasa-jasa orang-orang yang sudah menumpahkan darahnya serta para leluhur kita demi terciptanya bumi Pertiwi yang damai untuk kita tinggali. Satrio Piningit, berjiwa adil serta welas asih kepada siapapun tak memandang suatu golongan agama suku apapun. Hatinya adalah cerminan selalu terpancar kedamaian dalam batinnya. Sikap pribadi dan perilakunya memberikan rahmat bagi sekitarnya. Kehadirannya memberi manfaat. Kata-kata yang terucap berfaedah bagi yang mendengarnya. Lapang dada, jiwanya terbuka, jujur, tegas serta berterus terang, dan bertoleransi. Dia sangat arif dan selalu mengayomi, selalu terpancar senyuman menghadapi suasana gembira dan sedih, bijaksana dalam berkata dan dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.